Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Akan seperti apa efeknya baik secara elektoral maupun secara politik terhadap dinamika politik yang selama ini pasca Pak Jokowi nanti mungkin akan menyebut satu nama di musrah? Rekan saya tidak akan menyebut satu nama. Jadi begini, harus dipisahkan bagaimana kita berharap mengenai jawaban dari seorang Jokowi secara eksplisit mengenai mendukung satu nama, atau kemudian kita mencoba menerka atau kemudian mendapatkan bocoran dari teman-teman bagaimana hasil rekaman suara itu secara bottom up di kalangan teman-teman relawan. Betul kata Mas Muni tadi bahwa Pak Jokowi ada sebagian yang menunggu perintah secara eksplisit, instruksi, arahan dari Pak Jokowi. Terkaan saya, tetapi Pak Jokowi sampai akhirnya pun tidak akan pernah mengeluarkan pernyataan eksplisit misalnya. Akan tetapi, kemarin kan sebenarnya udah ada bocorannya. Kalau kita lihat kemarin, dari Mas Muni, Mas Budi Ari sudah membocorkan 3 besar nama capres-cawapres yang terekam di dalam musrah. Mas Andi Gani itu membocorkan lebih eksplisit lagi. Suara terbanyak adalah Ganjar Pranowo. Itu kan serapan dari relawan secara bottom up. Tetapi kita sepakat juga, apakah kemudian Pak Jokowi serta langsung mengeluarkan nama yang sama dan eksplisit dari apa yang terekam dari hasil musrah itu belum tentu. Karena Pak Jokowi tadi dia punya ruang gerak yang lebih terbatas ketika harus mengungkapkan secara eksplisit. Ketika berbicara mendukung salah satu calon, ada risiko politik di situ loh. Belum lagi kritik sekarang dari sebagian kalangan atau hampir semua kalangan oposisi yang mengatakan jangan cawe-cawe. Jadi kalau saya menerka rentetannya akan terus seperti ini, bahwa Pak Jokowi akan tetap menggunakan simbol-simbol dan bukan tidak mungkin akan satu nama lalu kemudian nama yang lain lalu nama yang lain lagi, karena dia punya kepentingan yang lebih besar termasuk menjaga stabilitas politik dan barisan koalisi. Tapi kan sebenarnya bisa terbaca kalau kemudian membaca sikap dari teman-teman relawan secara perlahan, kita nanti juga akan lihat kok apakah mayoritas mengkerucut kepada satu nama atau 2 nama atau 3 nama. Dan ini yang tentu saja harus dilihat sebagai sebuah realita politik, pasti tidak akan sebulat apa yang terjadi pada 2014-2019. Ada politik di situ tafsirnya berbeda-beda. Sorry, bukan tidak mungkin saja ada politik transaksional kalau kita bicara dalam politik. Nah, semoga tidak terjadi. Di situ bukan tidak mungkin akan ada yang ke Pak Ganjar, ada yang ke Pak Prabowo, ada yang misalnya ke Mas Erlangga kalau bicara tidak besar. Tapi perkaan saya sampai saat ini sinyalemen terkuat masih kepada Mas Ganjar. Fungsi yang dilakukan oleh teman-teman PDI Perjuangan seperti Mas Baskara, Adiana Pitupulu, ada Bang Deddy Sitorus, itu setahu saya adalah fungsi secara resmi yang nanti akan mendaftarkan relawan-relawan yang mendaftar ke mereka, nanti misalnya seperti ada TKN-nya, yang akan diakui oleh penyelenggara KPU, pemilu ya, seperti KPU. Tapi tetap akan ada nama-nama organ relawan yang belum tentu akan tergabung dalam Pinces tadi. Jadi itu jauh lebih luas, tidak bisa kita harapkan itu ada dalam satu payung. Relawan ini bisa ada yang kecil sekali, isinya mungkin hanya ratusan orang, ada juga yang bisa sampai jutaan orang, dan belum tentu itu nanti akan masuk dalam Pinces secara resmi tadi. Kalau kita paksakan mereka akan punya irama yang sama, menurut saya malah tidak akan efektif. Kekuatan mesin politik ini malah akan menjadi efektif dan sebuah ledakan besar ketika mesin partai menggunakan ritmenya sendiri dan teman-teman relawan memiliki karakter tersendiri juga. Dan itu yang menurut saya akan saling mengisi. Kalau ditanya apakah sering ada persinggungan, sering sekali. Saling curiga juga sering sekali. Tetapi saya pikir dari pengalaman, apalagi kalau kita berbicara dalam konteks ini relawan Jokowi ya, ini kan bukan sebuah titik start nol. Sudah terbangun dari, bahkan sebenarnya egonya itu Pak Jokowi maju di Pilkada DKI 2014, 2019, saya meyakini terlepas ada gaya yang berbeda, sudah sama-sama hafal bagaimana menghindari persinggungan yang kemudian malah konfliktual. Saya merasa akan lebih banyak sinergi dibandingkan dengan 2014 dan 2019. Yang sekarang malah akan berbeda dan menjadi pertaruhan adalah apakah relawan Jokowi akan solid kepada satu pilihan nama capres. Itu menurut saya akan berbeda. Saya melihat tetap akan ada diversifikasi walaupun tidak akan dalam arti berimbang ya. Terkaan saya akan jadi perebutan yang menarik antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Namanya relawan itu rela dan memang suka rela. Tidak ada sesuatu hal yang sebenarnya di dalam ini
Itu yang sebenarnya kelebihannya. Sebenarnya tidak ada satu hal, harusnya tidak ada satu hal bergaining yang lain-lain, karena murni memperjuangkan. Dan menurut kami setiap era ada waktunya, ada masanya. Tidak bisa juga dijamin misalnya katakan relawan Pak Jokowi nanti akan pasti mendukung relawan, pasti akan mendukung Mas Ganjar. Tidak ada bisa jaminan seperti itu. Kita sudah lihat ada beberapa bukti yang nyata. Dan sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan dari awal, dari pengalaman kami, bahwa relawan itu ada yang kekuatannya kecil, tetapi dia memang spesifikasinya tertentu. Misalnya dia memberikan katakan masukan-masukan secara data, secara IT, ada yang seperti itu. Ada yang berjumlah massa besar. Tadi saya sudah sampaikan, Mbak, 1788. Ini saya minjam dari tahun 2014 ya. 1788 kelompok relawan yang hampir 1 juta keanggotaannya. Dan itu nanti juga yang akan didaftarkan oleh Mas Ahmad Basara dengan teman-teman Des Pemenangan untuk nanti supaya ini bisa menjadi satu laporan. Baik juga dari kita melihatnya sebagai di tim itu bagaimana kinerjanya sebenarnya. Apakah ini hanya sekedar untuk di ruang media saja? Di media sosial maksudnya? Iya, di media sosial, ataukah ada di lapangan. Nah, tentunya ini kita kan ini yang disinergikan. Sekali lagi tadi saya sampaikan, pasarnya itu masing-masing, Mbak. Tidak bisa juga kita memaksakan masyarakat untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh partai. Tetapi bisa ini nanti melalui relawan. Seperti tadi yang saya sampaikan. Touchingnya misalnya katakan, nggak usah jauh-jauh, kita kasih contoh seperti misalnya lah Mbak Fristian. Bagaimana mendekati Mbak Fristian? Tentu nggak bisa lewat partai, tentu lewat sahabat-sahabat Mbak Fristian. Nah, ini yang ada di relawan, kan seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya kita bertukar pikiran. Jadi sekali lagi bukan artinya koordinator seperti yang kami alami dulu terus kemudian memerintahkan, kemudian harus melakukan ini. Benar yang dikatakan ruang gerak Mas Toto. Yang bebas. Ya, dan disinilah timbul satu diskusi bagaimana cara kita melalui perspektif dan melalui kemampuan kita masing-masing untuk memenangkan calon ini. Dan sebaiknya memang sebenarnya kalau kita melihat, kan tentu Pak Jokowi kan sangat memahami, apalagi sebenarnya Pak Jokowi kan bagian dari PDI Perjuangan, adalah kader utama dari PDI Perjuangan. Jadi Anda setuju seperti apa yang disampaikan oleh Mas Toto bahwa nggak mungkin Pak Jokowi akan menyebut satu nama atau? Ya, saya tidak ingin lebih jauh lah, biarlah Mas Toto. Kalau kita ambil semua pekerjaannya, nanti Mas Toto, apalagi pekerjaannya kan saya di DPR dan juga sebagai politisi, biarlah itu tugasnya Mas Toto mengamati itu, tentu memberikan masukan-masukan yang jernih, yang objektif, sehingga apa yang dilakukan nanti betul-betul maksimal. Mengenai apa yang dipilih Bapak Presiden Joko Widodo, itu kan ada di hatinya. Siapa yang bisa membaca hati? Tetapi tentunya sebagai manusia yang wajar, nah Mbak Fristian juga melihat. Tadi kita juga mengakui bersama. Tadi saudara saya Lai Thompson Manulu menyampaikan, itu kan jelas. Nah, kalau beliau tidak hadir di batu tulis, nah itu boleh menjadi ada balihonya, ada baliho apa backdropnya kan di begitu, batu kan? tulis waktu itu. Iya, artinya dalam hal ini beliau juga kan gesturnya terlihat. Bagaimana pada saat mau Lebaran beliau kembali dari Solo ke batu tulis. Beliau presiden. Artinya tidak bisa saja itu pilihan kan, tapi beliau hadir dan pulang kembali bersama-sama dengan Mas Ganjar. Tapi apakah itu pilihan nanti Pak Jokowi? Kita tentu tidak usah menebak-nebak. Biarlah itu menjadi apa sendiri dari Bapak Presiden Joko Widodo. Tapi kami punya satu keyakinan bahwa apa yang kami pilih, apa yang PDI Perjuangan pilih, memberikan kepercayaan kepada Mas Ganjar, tentu ini bukan sembarangan. Tentu ini kita berharap meneruskan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo yang selama ini sudah sangat baik. Mbak, kita nomor 3 loh, pertumbuhannya tertinggi di dunia, 5,03%. Ini kan bukan suatu hal yang bisa dibuat-buat. Dan nanti Mas Toto bisa sampaikan hasil survei juga. Tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu sangat meningkat. Belum pernah terjadi sampai seperti 78% itu. Kan begitu. Nah, jadi ya menurut kami biarlah ini menjadi porsi masing-masing. Ada porsi pekerjaan partai, ada juga porsi pekerjaan dari teman-teman relawan. Biar nanti yang dari Pak Jokowi ini nanti akan berakumulasi, Mbak. Belum tentu semua nanti meneruskan ke Mas Ganjar ya, tapi tentu kami mengharapkan Mas Muni dan juga Bung Thompson ya bisa mendukung Mas Ganjar. Tentu kita berharap begitu kan. Kalau kami setelah menjalankan musrah dan puncak musrah tanggal 14 Mei ini, Projo secara organisasi akan menyelenggarakan konferda di seluruh Indonesia, daerah-daerah, DPD untuk mengerucutkan nama-nama itu sesuai dengan aspirasi dari teman-teman DPD. Kita juga Projo ingin satu langkah, satu kesatuan. Jadi kita akan menggelar konferda selama berapa bulan sampai waktunya. Ini kan masih lama, masih 6 bulan pendaftaran. Saya kalau diperintah ojo ke susu ya ojo ke susu, gitu loh. Toh kita yakin bahwa apa yang sedang dipikirkan Pak Jokowi ini kan adalah bagaimana pemilu ini jangan menjadi restart politik. Yang kedua,
Jangan sampai suasana pemilu jauh dari kedamaian dan persatuan nasional. Jadi kita harus membuat pemilu 2024 ini menjadi lebih sejuk, lebih tenang. Makanya saya menyikapi teman-teman yang sudah mendukung pilihan, ya silakan aja, nggak apa-apa. Kalau kami Projo masih menjalankan berbagai rangkaian tahapan organisasi yang harus kita lakukan. Menggelar konferda, melihat merucutkan nama-nama dari teman-teman daerah, sampai akhirnya kita akan memusatkan dengan Rakernas kami yang akan memutuskan siapa calon yang akan kami dukung. Kami masih punya waktu, ini kan pendaftaran masih lama, begitu loh. Iya. Bulan Oktober ya. Gitu. Karena sejak awal saya punya rumus. Ya. Saya punya rumus 4 kunci kemenangan Pilpres 2024. Yang pertama, koalisi partainya menentukan. Kedua, capresnya menentukan. Ketiga, cawapresnya menentukan. Dan yang keempat, Jokowi dan seluruh relawan Jokowi akan kemana. Itu menentukan. Nah, ini dari semua 4 variabel ini baru satu, capresnya. Iya. Koalisi partainya, cawapresnya belum. Kenapa kita masih bersikap cepat-cepat? Orang semuanya belum jelas kok. Cawapresnya Mas Ganjar siapa? Cawapresnya Pak Prabowo siapa? Belum kan? Semuanya kan belum. Di partainya sebenarnya beberapa organ pendukung Jokowi sudah banyak yang deklarasi. Memang ada beberapa teman yang masih mengini. Salah satunya buruh sahabat Jokowi, Andi Gani. Sewaktu ada demo buruh, mereka sudah dengan tegas menyatakan bahwa buruh yang dipimpin oleh Andi Gani adalah mendukung Ganjar sebagai cawapres di 2024. Itu udah jelas. Dan ada beberapa, kalau pendapatnya Bang Budiari tadi seperti yang dibilang tadi, itu masing-masing orang dibebaskan demokrasi kan. Memang hal-hal yang seperti itu bukan menjadi perbedaan yang signifikan, saya rasa, karena ada mekanisme organisasinya, boleh-boleh saja, dan tidak ada perbedaan yang signifikan di situ. Mas Budi Ari, kalau belum mau nyebut nama dan masih menunggu menunggu untuk menyerahkan beberapa nama kepada Pak Jokowi dan akan diputuskan, kira-kira sosok baca pres dan baca wapres yang menurut Projo itu ideal untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi yang bagaimana? terakhir, saya membaca pernyataan Pak Jokowi, mendengar pernyataan Pak Jokowi terakhir di Tanah Abang waktu itu. Habis kunjungan ke pasar, Pak Jokowi memberi 4 kriteria, setidaknya 4. Perlu kepemimpinan yang kuat, strong leadership. Kedua, diterima oleh dunia internasional karena kita mau jadi negara maju. Yang keempat, ramah investasi, investor, didukung oleh investor. Dan yang keempat, dicintai rakyat. Gitu. Atau terbalik, pertama, strong leadership, dicintai rakyat, diterima dunia internasional, dan bisa diterima oleh investor. Karena kita mau jadi negara maju, pada 13 tahun penentuan ini kita perlu berpikir keras bagaimana kita mau menjadi negara maju. Begitu loh. Jokowi kemana itu terakhir, kita lihat dulu koalisi partainya, kita lihat siapa capresnya, kita lihat siapa cawapresnya. Begitu loh. Pilpres 2024 ini semua kawan. Kalau Mas Ganjar tanya Bung Eriko, dari tahun 99 kita udah kenal sama Mas Ganjar, kalau soal kenal, begitu loh. Jadi ini bukan soal emosi, ini soal kepentingan bangsa ke depan, gitu loh. Jadi kita melihatnya lebih detail bagaimana tadi kerjasama politik atau koalisi partai ini bisa dibangun, bisa disusun dengan baik, sehingga juga kan stabilitas politik penting, gitu. Dan figur ini harus jadi figur yang menyatukan gitu, menyatukan semua potensi anak bangsa sehingga bangsa ini, negara ini bisa jadi negara maju gitu loh. Karena saya udah mikirnya begini loh. Ini tantangan kita ke depan adalah bagaimana Indonesia dalam 13 tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat krusial untuk kita menjadi negara maju atau kita negara yang terjebak dalam jebakan kelas menengah atau middle income trap. Ini tantangan. Jadi kita bukan sekedar orang, tapi juga gagasan, tapi juga kemampuan, tapi juga network gitu dan daya dukung, sehingga kita lebih strategis memikirkan Pilpres 2024, bukan sekedar emosi dukung si A, si B, enggak. Saya dingin kok, terus terang saya agak dingin nih. Jadi makanya kita kalau soal dukung Pak Prabowo atau Mas Ganjar atau siapapun, buat kami ya udahlah, selama programnya untuk membawa Indonesia menjadi negara maju di tahun 2038 kita dukung. Begitu, kita lebih ke platform sebenarnya. Tapi saya dalam hal ini melihat 5 faktor. Dan 5 faktor ini menentukan. Artinya yang pertama itu koalisi partai. Memang kalau hanya P3 riskan untuk menang, harus ada koalisi-koalisi tambahan. Yang kedua adalah elektabilitas. Elektabilitas itu menentukan juga. Dan yang ketiga yang tidak kalah ininya adalah logistik atau finansial. Yang keempat itu bagaimana partai mensinergikan dengan organisasi masyarakat, misalnya PBNU, Muhammadiyah,
dan komunitas-komunitas lainnya. Dan yang tidak kalah penting juga, bagaimana dukungan pengusaha-pengusaha. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.